Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Javan Media bersama saya Afif Roy. Selamat datang di video bagian 2 dari seri belajar CorelDRAW dari nol. Di bagian pertama kemarin kita sudah kenalan sama apa itu CorelDRAW, fungsinya, dan kita sudah bedah tuntas tampilan antarmuka serta alat-alat dasar CorelDRAW termasuk Pick Tool yang sangat penting. Nah, di video kali ini kita akan mulai menggambar beneran. Kita akan fokus belajar menggunakan alat-alat untuk membuat bentuk-bentuk dasar seperti kotak, lingkaran, poligon, bintang, dan juga berbagai jenis garis. Ini adalah fondasi penting sebelum kita membuat desain yang lebih kompleks. Jadi, siapkan CorelDRAW kamu dan ayo kita mulai. Oke, langsung saja. Untuk kita mulai, kita buat new dokumen dulu. Kemudian kasih nama misal project 1, tekan OK. Nah, masih ingat kan letaknya toolbox ya, ini sebelah kiri. Untuk menggambar bentuk kita banyak menggunakan alat-alat di ini ya. Di sini ada rectangle, ellipse, polygon, kemudian line tool atau freehand tool. Ingat juga, begitu kita pilih salah satu, properti bar di atas, ini properti bar, akan berubah. Jadi selalu perhatikan properti bar untuk pengaturan detail dari alat yang sedang aktif. Jadi misal kita klik rectangle tool, properti bar di sini akan berubah. Kita mulai yang pertama ya, yaitu rectangle tool. Untuk menggunakannya, klik icon toolbox-nya, rectangle tool ini, kemudian lalu klik dan tahan, klik kiri ya, klik dan tahan pada halaman kerja. Geser mouse untuk membuat kotak atau persegi panjang. Ini. Lepas mouse saat ukurannya pas, misal di sini ukurannya udah pas, kita lepas. Nah, jadilah persegi panjang. Kemudian kalau mau bikin persegi sempurna, gampang. Sambil klik kiri tadi, geser dan tahan, tapi tekan kontrol pada keyboard. Jadi tekan kontrol, klik, kemudian geser. Nah, ini persegi yang sempurna ya, yang sisi-sisinya sama. Kemudian kalau mau menggambar kotak mulai dari titik tengah, kita bisa gunakan tombol shift, tombol pada keyboard shift, kemudian klik, tarik. Nah, ini posisinya selalu tengah ya. Oke, seperti itu. Kemudian setelah kotak dibuat dan masih aktif atau terpilih, ini kan masih aktif atau terpilih, ini lihat properti bar di atas. Nah, ini properti bar. Di sana kamu bisa atur ukuran objek secara presisi, posisi, dan juga sudut tumpul. Ini saya kecilin dulu. Jadi kita bisa atur dari sini ya. Ukuran ini ukurannya. Ini 76,268 mm. Kemudian ini sudutnya. Misal kita ubah 45 derajat. Nah, ini akan berputar. Kemudian ini untuk mirrornya. Itu dibalik. Kemudian ini sudut-sudutnya, misal kita mau bikin round corner, kelihatannya 2 mili. Nah, berubah kan 2 mili. Atau scalable corner, ini kita ubah dalam 2 mili ya. Sini untuk
bentuknya seperti ini, atau chamfer corner. Nah, ini. Jadi ujungnya lurus, itu ya. Kita ubah ke 0 lagi. Ya, balik ke lancip lagi. Misal setiap ujungnya mau dibikin sama atau sudutnya dibikin sama, klik tombol yang di sini. Nah, semuanya akan bersamaan. Misal diubah 2 mm cornernya, maka semuanya akan ikut. Nah, 4 sudutnya ini ikut. Itu ya. Kalau ini ketebalannya, ketebalan garisnya. Kemudian ini bentuk garisnya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa gunakan di sini 3 point rectangle. Nah, ini kita bikin sudut dengan cara klik, kemudian bikin sudut. Nah, ini. Setelah sudah sesuai sudutnya, tinggal kita tarik. Nah, itu. Kemudian kita juga bisa tekan tombol kontrol, klik kiri, kemudian misal kita ke atas ini 15, 30, 45 derajat. Ini 45 derajat. Kemudian lepas kontrol dan kliknya, baru tarik ke bawah. Nah, ini sudutnya jadi 45 derajat. Seperti itu, ya kan? Oke, selanjutnya kita ke ellipse tool. Di sini ellipse tool atau ikon lingkaran. Caranya sama persis seperti rectangle. Klik, kemudian klik untuk membuat oval dan tarik. Kalau sudah sesuai, lepas. Itu ya. Kemudian sama seperti rectangle, kita bisa tekan kontrol untuk membuat lingkaran sempurna, atau tekan shift untuk membuat lingkaran dari tengah. Seperti ini. Sama seperti rectangle tadi juga, di ellipse juga ada 3 point ellipse. Jadi bisa membuat sudut. Tekan klik, kemudian lepas. Nah, ini lingkarannya bisa jadi sudut. Atau kalau bikin 15 derajat, tekan kontrol, kemudian klik. Kalau ke atas 15 derajat, 30, 45. Nah, ini 45 derajat. Kemudian lepas. Nah, ini sudutnya 45 derajat. Nah, jadi sudut 45 derajat. Kemudian kita klik ya salah satunya ya, misal ini. Di properti bar ini kita juga bisa seperti ellipse, seperti rectangle tadi, bisa mengubah ukuran. Kemudian ini yang sering dipakai, yaitu bisa membuat pie atau sigar separuh. Bisa diatur sudutnya di sini, disesuaikan sudutnya. Nah, ini. Atau membuat arc hilang, jadi sesuaikan sudutnya. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada polygon tool. Di polygon tool itu ada polygon, star, spiral, common shape, impact tool, graph paper. Kita ambil yang sering dipakai aja ya, yaitu polygon, star, spiral. Polygon itu kita membuat polygon sama ya, klik kemudian bikin. Nah, ini ada 3 sudut karena di sini di properti barnya kita bikin 3. Misal kita mau poligonnya ada 4 garis, klik di sini 4. Jadi seperti persegi 4.
Kalau 5 berarti 5, ini 6, setnya ada 6, 7, nah, dan selanjutnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada star. Star itu kita bikin bintang, sama ya, klik. Nah, ini juga bisa mau bikin berapa, mau properti barnya ini mau bikin berapa bintangnya, bisa bikin 6. Terus bentuknya juga bisa seperti ini. Kemudian ada spiral. Sama ya, klik. Nah, spiralnya mau dibikin berapa, ini di properti barnya bisa dilihat, misal ada 5 atau 4. Nah, ini 13 kayak gini ya. Kalau 13 rapat sekali. Atau bisa logarithmic spiral, nggak kelihatan. Jadi semakin keluar semakin besar, itu ya. Bisa diatur-atur sendiri di properti barnya di sini. Nah, ini yang sering dipakai untuk menggambar ya. Sebenarnya ada common set, impact tool, dan graph paper. Tapi yang sering dipakai itu kita fokus pada rectangle, kemudian ellipse, dan polygon tool, karena itu yang sering dipakai. Oke, selanjutnya kita pindah ke alat garis ya, yang sering dipakai untuk mendesain. Kita hapus dulu lembar kerjanya supaya enak. Sudah. Nah, yang pertama itu di sini ada freehand tool. Ini ya. Nah, ini ikonnya seperti pena yang melengkung. Ini seperti pensil digital ya. Ini freehand tool, kita aktifin dulu. Nah, ini kamu bisa klik dan geser bebas untuk membuat garis lengkung atau coretan tangan. Mirip kayak kita tulis pakai pensil atau pulpen ya. Misal kita mau bikin segitiga, atau bikin kotak, tinggal klik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian freehand tool juga bisa untuk bikin garis lurus. Caranya klik sekali di satu titik. Kalau tadi kan klik tahan, sekarang klik sekali di satu titik, lalu pindahkan kursor ke yang lain. Bisa ke atas, ke samping, atau membuat sudut. Nah, ini bisa menjadi garis lurus ya. Kalau mau nyambungin, klik dulu ini notnya, ini titik sambungnya, ini klik sambung. Ini notnya lagi, klik. Nah, ini jadi bersambung ya. Jadi segitiga dan bersambung. Kalau dikasih warna, jadi bisa dalamnya. Kalau nggak bersambung, bisa saya jadulkan ini. Kita klik lagi. Ini kan bocor nih, nggak nyambung. Ini dalamnya nggak bisa dikasih warna. Itu ya, udah kan? Terus kemudian untuk bikin garis lurus horizontal atau vertikal di freehand tool juga bisa ya, dengan cara tekan kontrol. Jadi tekan kontrol, klik,
jangan hanya klik lepas terus tinggal digeser. Ini bisa jadi garis lurus atau 15 derajat ke bawah atau 15 derajat ke atas. Klik ini 30, ini 45, ini ke atas, jadi garis lurus. Jadi kalau bikin garis lurus tinggal tekan Ctrl ya. Nah kemudian tekan dulu yang besar ini dengan cara pilih pick tool dulu, kemudian kita klik, kita masuk ke freehand tool sini. Nah perhatikan di sini properti barnya, ini properti barnya, kita bisa merubah ukurannya atau membuat ketebalan garisnya. Misal kita rubah ke 3 poin, jadi semakin besar, semakin banyak semakin tebal. Nah ini semakin tebal. Udah ya, itu untuk outline. Nah nanti disesuaikan dengan desain kita ya untuk properti barnya. Kemudian selanjutnya kita hapus dulu supaya mudah. Kemudian selanjutnya yang kedua ada 2 point line. Nah ini 2 point line ini alat paling simpel kalau kamu cuman mau bikin satu garis lurus antar 2 titik. Jadi caranya klik di titik pertama, tahan, lalu tarik ke titik kedua, ini jadi garis lurus ya. Kemudian kalau sudah sesuai, lepas. Nah, jadi titik ya. Kalau mau menyambungkan yang titik node-nya ini diklik, klik, tahan, klik, tahan. Nah ini sudah tersambung, maka bisa dikasih warna kayak tadi ya. Kemudian apabila kita tahan kontrol saat pakai 2 point line, itu akan membentuk garis lurus horizontal, vertikal atau miring. Misal ya, kita tekan kontrol, klik, ini lurus, lepas, atau ke atas, klik ke atas ya. Ini kan 0 derajat, 15, 30, 45. Nah ini 45 derajat. Enggak. Kemudian setelah 2 point line, di sini kita ada polyline tool. Polyline tool itu mirip freehand tool yang klik-klik, tapi ini lebih untuk menggambar garis lurus bersambung. Jadi caranya klik titik pertama, kemudian klik titik kedua, selanjutnya. Kalau misal disambungin, kita pasin aja di sini. Nah ini sudah tersambung, jadi bisa dikasih warna. Itu untuk polyline tool. Atau kalau mau terbuka, klik 2 kali untuk supaya tidak ngikut garisnya. Nah, tapi tidak tersambung. Oke, cukup mudah ya. Kemudian ada di sini B-spline. Jadi kayak kita membentuk lengkungan atau kurva ya. Caranya tinggal klik, kita mau cari titik lengkungnya, kemudian kita misal ke bawah, berarti kita membuat lengkungnya. Kemudian klik lagi, ini membuat lengkung lagi, klik lagi, membuat lengkung lagi. Kalau mau menyambungkan, tinggal dipasin saja ke sini, klik, udah nyambung, itu bisa dikasih warna. Kalau mau mempertebal, bisa lewat properti barnya, itu ya. Kemudian yang hampir mirip dengan B-spline ada 3 point curve, yaitu kita membuat kurva. Jadi kita klik, tahan, terus tarik. Jadi
rubah kan. Kalau mau nyambungnya tinggal diklik di sini, klik tahan, terus tarik, lepas, tarik. Nih kalau mau menyambung lagi, klik tahan, lepas, kemudian lengkungkan. Sebenarnya kita bisa juga merubah dengan pakai shape tool di sini ya. Nah, ini bisa kita rubah. Nah, bisa rubah lengkungannya. Bisa kita rubah lengkungannya di sini. Nah, pakai shape tool yang di sini atau di sini. Kita mau rubah di sini bisa. Nah, dilihat properti barnya ya di sini. Ini misalnya shape tool. Selain itu, di sini ada yang namanya Bezier tool dan pen tool. Kedua alat ini sangat powerful untuk menggambar garis lengkung yang kompleks dan presisi atau membuat bentuk custom. Cara kerjanya beda pakai titik kontrol dan handle. Ini butuh latihan khusus dan akan kita bahas di video terpisah. Untuk sekarang, cukup tahu dulu kalau alat ini ada. Ini ya, pen dan Bezier. Ini Bezier, ini pen. Kita bahas khusus di video terpisah. Oke, kita sudah menggambar bentuk dan garis. Sekarang bagaimana cara mengubah warnanya? Sebenarnya caranya mudah ya. Yang pertama, kita pilih pick tool untuk memilih mana yang akan kita edit warnanya. Kemudian pilih yang kita buat tadi ya, biar gampang. Pilih yang tertutup ya, misal ini kan tertutup, ini tertutup, ini terbuka. Nah, ini nggak nyambung kan, nggak ada garis yang nyambung. Kita pilih yang tertutup supaya bisa kasih warna. Nah, misal ini ya. Untuk memberi warna atau fill pada bentuk tertutup ini, kita bisa pilih yang di sini ya, palet di sini. Misal kita kasih warna merah, klik kiri warna merah. Kemudian untuk memberi warna outline di sini dan outline, kita perbesar aja ya outline-nya ya. Dari properti bar ini bagian outline kita perbesar, misal dibikin 8. Nah, ini agak tebal kan outline-nya. Atau outline juga bisa di bagian samping kiri ini ya, samping bawah ini ya, kanan ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, ini pengaturannya dari sini, width-nya berapa. Kemudian bisa pilih warna di sini juga. Dari sini misal kita pilih warna merah. Nah, atau biar beda ya, pilih warna kuning saja. Oke. Nah, ini bisa outline-nya warna kuning. Atau klik kanan di sebelah sini di colorful paletnya, misal warna biru, klik kanan, klik. Nah, berubah warna biru di sini. Untuk warna bagian dalamnya kita juga bisa pakai yang di bawah ini ya. Kita klik 2 kali, ubah warnanya di sini. Misal kita ubah warna kuning, tekan oke. Udah kan? Kemudian kalau kita mau mengubah warna outline-nya atau mengubah ketebalannya, selain pilih yang properti bar ini, kita bisa pilih yang bagian bawah di sini, outline, klik 2 kali. Nah, di sini yang tadi udah, ini warna, yang ini ketebalannya, kemudian yang ini stylenya. Misal kita ubah titik-titik. Nah, ini berubah menjadi titik-titik. Limitnya kita bisa rubah. Kemudian cornernya mau dibikin middle corner
atau round corner nggak kelihatan ya, kita ubah ke garis saja biasa. Nah ini nanti jadi round corner. Line cap-nya, positionnya juga kita bisa atur di sini. Setelah diatur, tinggal klik OK. Nah, ini kan agak melengkung tadi, karena kita pilih yang melengkung ya. Kemudian untuk warna dalamnya, kita juga bisa pilih di bagian sini ya. Klik 2 kali. Atau kalau kita pilih color view, maka bentuknya tinggal digeser-geser di sini atau digeser di sini, oke ya. Atau kita bisa pakai fontaine fill ini, maka akan ada gradasi. Nanti bisa dicoba-coba di setting. Ini diubah warnanya menjadi merah, berarti gradasi kuning ke merah. Kalau sudah sesuai gradasinya, tinggal tekan OK. Tuh, cukup mudah kan untuk pemberian warnanya. Sama kalau kita pakai rectangle, yang penting tertutup ya di sini ya, nggak seperti yang ini yang terbuka. Kalau mau ini dikasih warna, bisa juga dengan kita tutup, klik. Nah ini kan tertutup. Nah ini nanti bisa dikasih warna, tinggal klik di paletnya di sini. Tuh, kan? Nah coba kita gabungkan beberapa alat tadi. Misal kita buat rumah sederhana pakai rectangle tool untuk dinding, kemudian pakai polygon tool, terus pakai freehand tool. Kita coba ya, kita buat rumah sederhana. Kita hapus dulu coretan-coretan yang ada di lembar kerja ini, kita delete. Kemudian kita ubah lembar kerjanya ini dalam bentuk potret ya, dalam bentuk landscape ya, masih potret dalam bentuk landscape. Sini kita klik sini. Nah ini udah dalam bentuk landscape. Nah ini udah dalam bentuk landscape ya. Setelah itu kita pilih rectangle di sini, toolbox untuk buat temboknya. Kita pilih picture ya untuk menggeser-gesernya ya. Misal kalau di sini kita pengen pas rectangle-nya ini pas di tengah-tengah lembar kerja, kita bisa tekan keyboard pada keyboard huruf P, tekan P, shortcut P, ini akan otomatis berada di tengah-tengah lembar kerja ya. Kita agak ke bawahin dikit. Atau kita bisa juga pakai garis bantu di sini. Oke, dapat tengah. Kemudian untuk atapnya kita bisa pakai polygon tool. Kita klik polygon tool, kemudian atap kan bentuknya segitiga. Nah ini udah benar 3 ya. Nah, oke, udah dalam bentuk segitiga. Kita pilih pick tool untuk meletakkan sesuai tempatnya. Sini kita paskan. Oke, ini yang kurang tengah. Biar pas tengah bisa pakai garis bantu ini, tinggal kita tarik, atau bisa kita blok semuanya dua objek ini, atau kita bisa tekan shift terus klik objek yang akan kita jadikan satu. Jadi kemudian setelah itu pilih di sini objek, kemudian align distribute, kemudian pilih align center horizontal. Ini kan jadi pas tengah ya. Kemudian kita untuk pintunya kita bisa pakai rectangle lagi, kita sesuaikan ini. Nah ini udah pas. Oke, kita bisa menengahkan, bisa pakai garis bantu ini, atau dengan cara lain tadi, klik tool
kemudian seleksi yang mau kita tengahkan. Ini pilih objek, align distribute, kemudian pilih align center horizontal. Oke, nah kita tengah. Setelah itu untuk handle pintunya kita pakai apa sih namanya, kita bisa pakai ellipse tool kecil saja ya. Oke, kemudian untuk jendelanya kita pakai rectangle lagi. Jendelanya kanan kiri kita bisa pakai copy yang di sini ya, biar ukurannya sama. Pilih Ctrl D, otomatis tercopy. Oke, kemudian di sini supaya bisa sejajarnya sama, pilih seperti tadi ya, kita seleksi dulu, shift, tekan shift, kemudian seleksi. Selanjutnya kita pilih objek, align distribute, kemudian pilih align center vertical. Nah ini udah, kemudian kita tengahkan. Oke, untuk halamannya kita pakai freehand tool saja. Kita pakai halaman. Oke, kita satukan biar bisa kasih warna. Oke, seperti ini. Untuk atasnya ini kita pakai warna coklat. Mana ya warna coklat ya? Atau kita bisa pakai pilihan di sini ya, biar pilihannya banyak. Pilih uniform fill, terus pilih yang warna coklat. Ini ya artinya ya. Oke, kalau udah sesuai tekan OK. Kemudian ini kan ada bordernya warna hitam ya, kita hilangkan saja. Pilih non, hilangkan. Setelah itu untuk dindingnya kita coba warna hijau. Oke. Kemudian yang bagian bawah ini untuk halamannya pilih warna ini aja ya, orange atau merah. Nggak cocok ya kalau merah ya. Pilih warna yang banyak. Kayaknya ini aja ya, warna cocok. Ini kan harusnya di belakangnya tembok ya. Nah, kita bisa pilih klik kanan di sini, kemudian order, pilih to back of layer. Nah, ini paling belakang. Kemudian untuk jendelanya kita pilih warna putih, sama pintunya juga pilih warna putih. Untuk handle yang kecil tadi ini warna hitam, kita cukup semuanya. Kemudian ini masih ada bordernya ya, atau outline-nya ya, kita hilangkan dulu, kita blok semua. Kemudian kita hilangkan bordernya, klik non, border akan hilang. Nah, bordernya hilangkan. Sudah jadi rumah sederhananya. Ini contoh paling dasar ya, kamu bisa coba buat bentuk-bentuk lain, latih terus sampai terbiasa menggunakan alat-alat ini. Baiklah, di video bagian 2 ini kita sudah belajar cara menggambar berbagai bentuk dasar dan jenis-jenis garis di CorelDRAW, serta sedikit tentang cara memberi warna blur dan outline. Menggambar bentuk dan garis adalah skill fundamental, kuasai ini dulu, nanti kita akan lebih mudah untuk melangkah ke materi selanjutnya.
Di bagian ketiga nanti kita akan belajar cara memanipulasi objek-objek ini seperti menggabungkan, memotong, menata, dan mengubah ukurannya dengan lebih detail. Jadi pastikan kamu sudah subscribe biar gak ketinggalan. Kalau video ini membantu, mohon dukungannya dengan like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel Japan Media. Tinggalkan juga pertanyaan atau saran di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng hari ini. Saya Afif Rai, sampai jumpa di bagian 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.